Elasticsearch itu gampangannya dia itu kayak mobil sport lah gitu, kayak Lamborghini misalnya gitu. Cepat jalannya gitu kan, terus keren juga tentunya gitu kan, tapi butuh bensin yang mahal dan tentunya ya maintenance yang rutin gitu loh. Kalau misalnya kebutuhan kita tuh cuma buat keliling-keliling komplek aja, itu udahlah pakai Mio 2004 aja nggak apa-apa gitu loh, nggak usah pakai Lamborghini. Oke, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini itu adalah hasil request dari komentar ya, itu diminta untuk bahas kapan sih pakai Elasticsearch. Nah, kalau teman-teman ada yang punya keresahan pengen minta dibahas apa gitu kan, pengen belajar apa, nggak usah sungkan-sungkan, komentar aja gitu. Nanti ya kalau misalnya saya sempat, saya pasti bikinin gitu pembahasannya ya. Jadi gini, terkait tentang kapan sih kita harus pakai Elasticsearch gitu kan, dan kapan juga enggak tentunya. Ya harusnya gini ya, setiap tim tuh pasti punya momen seperti ini lah, kayak misalnya wah ini query-nya udah lambat nih gitu kan, udahlah kita pindah ke Elasticsearch aja gitu kan, dan nanti anggota tim yang lain tuh kebanyakan langsung ya udahlah manggut-manggut aja gitu kan, seperti kayak nemuin ramuan dewa gitu. Nah, yang jadi masalah Elasticsearch itu dia bukan obat, bukan vitamin gitu. Jadi Elasticsearch itu kalau kita analogikan sebagai suatu ya tadi ya obat-obatan gitu kan, Elasticsearch itu adalah antibiotik gitu loh. Jadi kalau kita salah pakai, efek sampingnya itu bakal bisa lebih parah daripada penyakit awalnya, kira-kira seperti itu. Jadi di video ini tuh kita bakal bahas kapan kita benar-benar butuh Elasticsearch, terus juga apa sih hubungannya dengan CP teorema tentunya, terus juga kenapa indeks itu bukan sekedar fitur cepat, tapi adalah suatu komitmen serius terhadap sistem kita. Kira-kira seperti itu. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah ke si CP teoremanya dulu gitu kan. Kenapa sih apa-apa harus CP teorema? Jadi ya karena kita bicarain distributed system gitu kan, dimana saya udah sering jelasin ya masalah CP teorema ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ketinggalan tentang CP teorema, bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi gini, semua masalah performa ya dalam distributed system gitu kan, itu tuh ujung-ujungnya ke satu hal aja, yaitu udah sering saya jelasin adalah trade-off. Dan salah satu trade-off paling klasik itu kan yang dijelasin lewat CP teorema, itu udah saya jelasin di video-video sebelumnya, itu adalah konsistensi, availability, sama partition tolerant gitu kan. Dan dimana sekali lagi saya ingetin, dalam suatu distributed system kita cuma bisa pilih dua yang powerful di antara tiga tadi ya. Jadi kayak misalnya di hidup kita lah, kita bisa milih tidur, kerja, ataupun punya kehidupan sosial gitu. Pasti cuma dua yang full tuh. Salah satu pasti bakal apa ya istilahnya tuh, tergopoh-gopoh lah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa semuanya gitu kan. Nah, si Elasticsearch itu sendiri dia main di ranah yang condong ke arah AP ya, availability dan partition tolerant, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Artinya berarti dia cepat, dia scalable gitu kan, dan juga dia tahan pecah, bahkan tahan banting gitu kan. Tapi tentunya apa? Tentunya dia rela ngasih data yang sedikit terlambat gitu loh. Demi tetap apa? Demi tetap responsif atau demi tetap available itu tadi ya, karena dia tidak menganut konsistensi, kira-kira seperti itu ya. Apa teman-teman paham ya penggambaran di situ ya. Nah, yang jadi masalahnya enggak semua sistem tuh butuh trade-off ini gitu loh. Jadi enggak semua sistem tuh harus memilih jalan availability first gitu loh, kayak si Elasticsearch ini gitu kan. Kalau misalkan kebutuhan kita tuh cuma query yang terstruktur gitu kan, terus juga polanya jelas, terus datanya tuh nggak terlalu besar ya, belum sampai di atas 50 giga gitu, tentunya sistem database biasa gitu kan, entah itu misalnya relasional kayak Postgre ataupun NoSQL yang kita jaga konsistensinya, kayak misalnya kayak pakai MongoDB ataupun FoundationDB gitu, tapi dimainin yang di konsistensi gitu kan, itu bisa jauh lebih efisien, kira-kira seperti itu, karena mereka itu bisa fokus ke konsistensi dan simplicity, gambarannya seperti itu. Artinya apa? Artinya itu adalah data yang kita tulis, yaitu juga yang bakal langsung kita bisa read.
Gambarnya seperti itu ya. Jadi yaitu sederhana, stabil, dan jauh lebih mudah dirawat lah gambarnya gitu ya, dibandingkan klaster pencarian yang kompleks kayak si Elasticsearch. Jadi Elasticsearch itu keren buat kalau kita tuh lagi nyari jarum dalam jerami lah, gampangannya seperti itu. Tapi kalau misalnya data kita tuh cuma selebar sendok nasi gitu kan ya, kita bahkan pakai sendok kecil aja masih bisa nyari gitu loh. Jadi udah cukup seperti itu kira-kira ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah si indexing itu sendiri. Jadi kita akan bahas inti dari si Elasticsearch itu sendiri, itu adalah indexing gitu loh. Banyak orang pikir indeks itu sekedar biar cuma kita tuh bisa cepat dalam melakukan pencarian data gitu dalam database gitu kan, padahal ya nggak sesederhana itu gitu loh. Soalnya misalnya teman-teman bayangin ya, ada tabel user lah, ya nanti saya taruh ya tabelnya ya, tapi anggap aja ya, sekarang ada tabel user, misalnya ada ID-nya incremental aja ya, 1, 2, 3 itu kan, terus ada namanya misalnya Andi Saputra, ada Budi Santoso, ada Sinta Lestari misalnya gitu kan, terus emailnya ada andi@example.com bla bla bla, terus ada budi@company.id, ada Sinta 123 @gmail gitu kan. Terus kotanya misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, ya anggaplah ada 3 kolom, ada 4 kolom tadi ya, ID, name, email, sama city lah, gambarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita jalankan query kayak misalnya select bintang from users where email sama dengan sinta123@gmail.com misalnya seperti itu. Dan di database kita itu belum punya indeks, tentunya database itu akan melakukan yang namanya full table scan. Jadi artinya itu apa? Artinya itu data tuh dibaca nih semua nih dari baris atas sampai bawah gitu kan, buat nemuin satu baris yang cocok. Jadi itu dia kerja baca semuanya cuma buat nemuin satu baris saja. Jadi bukan kayak berhenti di baris yang udah ketemu, nggak. Jadi dia full table scan dulu gitu loh. Nah, begitu kita bikin suatu indeks, misalnya tadi kan pencariannya email ya, jadi kita bikin indeks di kolom email, kayak misalnya ini pakai PostgreSQL ya perintahnya, kayak misalnya create index idx_users_email on table user kan, terus kolomnya kolom email tadi gitu. Nah, di situ ketika kita menjalankan perintah pembuatan indeks itu, si database itu akan membangun struktur data baru. Jadi biasanya kalau ya perintahnya standar gitu, itu bakal bikin B-tree index ya, jadi balance tree. Jadi semua nilai si email itu nanti bakal disimpan dalam bentuk pohon yang udah terurut lah. Nanti itu lengkap dengan pointer, ini poinnya ya, ada pointer itu, jadi lengkap dengan pointer yang bakal nunjuk ke baris dari data aslinya. Nah, di situ poinnya tuh. Jadi waktu kita tadi cari misalnya sinta123@gmail.com, itu tuh database tuh tinggal navigasi aja di pohon yang tadi udah dibentuk sama indeks itu, dan dia nanti seperti nyari di kamus lah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan lagi nyapu semua halaman tebel, gampangannya seperti itu. Jadi dia langsung fokus nyarinya gitu kan. Makanya karena seperti itu, performa pencariannya itu bakal ratusan kali lebih cepat, kira-kira seperti itu ya. Jadi karena yang dicari itu bukan datanya lagi, tapi apa? Tapi alamatnya. Ingat ya, tadi ada pointer di situ. Jadi kan yang dicari itu adalah alamat memorinya. Nah, di situ poinnya ya. Dan perlu diketahui juga, namanya si B-tree itu tadi ya saya contohin, itu tuh cuma salah satu jenis indeks aja ya. Ada juga kayak gin index, terus juga ya gin index itu buat array sama full text ya. Terus juga ada hash index untuk lookup cepat, terus ada gist, ada brin itu kan, dan ada lain-lain lah. Masing-masing itu punya fungsi dan trade-off-nya sendiri-sendiri itu kan, tapi ya nggak bakal saya bahas di video ini ya, itu lebih panjang lagi. Itu kalau misalnya teman-teman mau boleh komen aja, nanti kita bahas di video terpisah ya. Jadi kita lanjutin. Sekarang kita naik level sedikit ya. Oh ya, ini bagian yang paling panjang, jadi saya harap teman-teman agak sabar di bagian ini ya, masalah indexing ya. Oke, kita lanjutin. Sekarang kita naik level sedikit. Misalnya query-nya tuh mulai kompleks kayak gini, misalnya select bintang from users where city sama dengan Bandung dan nama sama dengan Sinta Lestari, misalnya seperti itu. Nah, itu tuh bisa kita bikin indeks, itu adalah istilahnya itu adalah composite index gitu. Jadi indeksnya itu gabungan gitu, supaya pencariannya apa? Pencariannya tetap efisien. Jadi misalnya kita bikin perintahnya create index idx_users_city_name on
table user tadi, terus dalam kurung kolomnya itu adalah city sama name, misalnya seperti itu ya. Jadi indeks ini tentunya bukan gabungan sama indeks yang tadi udah kita bikin pertama ya, tapi ini jadi bikin struktur indeks baru yang khusus buat kombinasi kolom city sama name tadi gitu kan. Jadi sekarang si database punya 2 indeks tentunya. Nah, ya tadi ya, berarti yang pertama satu buat email doang, yang sekarang tuh buat city sama name tadi gitu kan. Nah, tapi kalau kita misalnya nyari name aja tanpa city, ya indeksnya tentunya nggak bisa dipakai gitu loh. Karena urutan dari kolom di composite index itu penting ya. Aja kalau teman-teman bikin composite index, urutan kolom yang dijadiin yang pertama, yang kedua itu penting ya. Jadi waktu tadi kita bikin indeks city sama name tadi kan, ya database tuh bakal nyimpannya tuh kayak daftar isi yang dikelompokkan dulu berdasarkan si city-nya tadi, si kotanya dulu gitu loh. Baru nanti nama di dalamnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau tadi kita cuma nyari data dari kolom name gitu kan, ya database tuh nggak tahu nih harus mulai dari tab city yang mana, gambarnya seperti itu. Akibatnya ya berarti dia bakal harus melakukan ya full table scan lagi gitu ya, karena tadi kan indeksnya buat city name bukan name city gitu kan, beda ya. Ya bisa aja kita kita balikin kompositnya gitu kan, kita bikinnya yang name baru city, ya akan sama ketika kita nyari yang city-nya nggak pakai name, gambarnya seperti itu ya. Jadi itu tadi urutan itu matter, dan indexing untuk setiap query itu juga matter seperti itu. Cuma tentunya gini ya, setiap indeks itu tuh adalah beban tambahan gitu loh buat database-nya kita itu, terutama kalau database kita ini untuk menganut konsistensi gitu loh. Karena gini, gampangannya gini ya, waktu ada data baru masuk atau ada data baru diupdate gitu kan, yang namanya indeks tadi, terutama yang terkait gitu kan, itu tuh harus ikut diupdate. Jadi ketika ada data baru masuk, ada proses override data gitu kan, si indeks ini dia bakal melakukan reindexing gitu loh. Jadi makin banyak indeks akan makin banyak kerjaan buat si database setiap kali ada proses insert ataupun update. Intinya ada yang ngubah-ngubah data seperti itu. Jadi gampangannya tuh gini, nggak ada satu indeks yang sakti buat semua jenis query, gambarnya seperti itu ya. Jadi indeks itu harus dirancang berdasarkan pola akses data yang paling dominan di sistemnya kita, kira-kira seperti itu ya, pahamin ya. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat DBA-nya teman-teman gitu kan, lagi bengong gitu di pojokan, mungkin dia bukan lagi mikirin mantan gitu, tapi dia lagi kesel aja. Kesel karena misalnya back-end-nya gitu kan, bikin query pattern-nya itu berubah-berubah gitu tiap minggu misalkan, kira-kira seperti itulah ya. Nah, dari kasus seperti itu aja, itu udah mulai harusnya kita sadar, semakin beragam cara orang melakukan pencarian itu kan, semakin rumit juga desain indeksnya, gambarnya seperti itu. Jadi sampai di titik si indeks ini udah nggak cukup lah, gambarnya seperti itu. Nah, ketika kita udah sampai di titik di mana indeks itu udah nggak cukup, ya di situ aja udah muncul kebutuhan akan Elasticsearch seperti itu. Jadi kalau saya ulangin, misalnya kita ada filtering banyak data, melakukan pencarian dengan sekian filter. Kalau setiap kolom atau setiap composite kolomnya itu kita bikin suatu indeks, dari indeks untuk satu kolom sampai composite indeks, ya tentunya makin banyak indeksnya, datanya makin berat diprosesnya nanti ketika ada data yang masuk, karena harus harus reindexing, gambarnya seperti itu. Bahkan sebelum kita ngomongin database-nya itu jadi berat ketika proses writing ya, gambarnya proses writing ya, akibat si indeks tadi yang indeksnya banyak gitu kan, dimana tadi saya udah katakan bahwa ya tadi kalau database engine-nya itu lagi nulis data, ya indeksnya jadi harus di reindexing lagi karena strukturnya kan berubah gitu, jadi dia bakal mengulang lagi. Sebelum itu pun kita nih tangannya nih yang nulis indeksnya gempor gitu loh, capek juga, bisa keriting ini jari. Misalkan lah kita ada satu tabel kolomnya 5 gitu, terus ternyata mau di filter semua itu kan, terus query-nya itu nggak cuma berdasarkan pencarian where satu kolom, tapi where 2 kolom gitu, atau bahkan ada where yang 3 kolom. Itu kan kita minimal kalau memang 5 kolom itu dipakai buat filter, ya kita bikin indeks per satu-satu ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Tulis lagi indeks buat composite indeks antara kolom 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, udah terus itu sampai berapa tuh, berapa permutasinya gitu kan. Gempor juga tangan kita gitu loh. Jadi ya sekali lagi, makin banyak indeksnya ya tentunya makin berat proses ketika ada data yang berubah gitu kan, ada insert ataupun update gitu kan. Bahkan sebelum itu
masalahnya itu juga jadi gini, masalah yang lebih serius itu bahkan akan muncul ketika query-nya itu benar-benar nggak jelas gitu. Misalnya kita mau cari semua user yang namanya itu, misalnya tadi kan ada Sinta, jadi misalnya kita cari semua user yang namanya mirip Sinta. Atau misalnya emailnya yang mengandung kata company, misalnya seperti itu. Nah, atau bahkan mau urutin hasil berdasarkan relevansi kata, misalnya seperti itu. Nah, di situ tentunya namanya indeks biasa itu udah mulai ngos-ngosan gitu loh. Nah, di dunia nyata, tentunya dalam sistem modern yang kita kerjain itu di pekerjaan, jarang banget cuma nyari data dengan satu pola. Itu yang teman-teman perlu sadari ya. Kadang ya berdasarkan nama, itu kan kadang dari kotanya, kadang dari potongan teks bahkan gitu. Dan itu yang bikin ya tadi, kalau indeks tradisional itu bakal kewalahan. Kira-kira seperti itu ya. Karena gini, indeks di yang tradisional tadi ya, itu tuh dia tuh membandingkan nilai, bukan memahami teks. Di situ ya poinnya ya, teman-teman ingat-ingat ini ya. Nah, kalau Elasticsearch dia itu harusnya jadinya ada, bukan karena database kita tuh lambat. Kalau teman-teman pahamin tadi ya penjelasannya ya, berarti Elasticsearch ini ada bukan karena database kita lambat, tapi karena kita butuh sistem yang bisa memahami konteks kata, bukan sekedar membaca karakter. Seperti itu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau Elasticsearch, dia itu punya konsep yang beda. Dia itu punya yang namanya inverted index. Nah, ini teman-teman poinnya di sini nih. Boleh nih googling biar lebih paham lagi ya masalah inverted index ini ya. Gambarnya gini, jadi dalam Elasticsearch dia itu, terutama di inverted index tadi ya, dia itu nggak nyimpen baris data kayak tabel, tapi dia itu akan nyimpen daftar kata, yaitu muncul di dokumen mana aja. Gambarnya seperti itu ya, masalah si inverted index ini. Jadi waktu misalnya kita nyari tadi ya, misalnya Sinta atau Jakarta, itu kan, dia tuh langsung tahu posisi kata itu tanpa harus baca semua dokumen yang ada. Jadi bedanya tuh kayak gini misalnya ya, kalau database biasa itu bakal nyari siapa orangnya, tapi kalau Elasticsearch itu bakal nyari kata ini ada di mana aja. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kapan sih Elasticsearch ini layak dipakai itu kan. Jadi sekarang ini bagian pentingnya itu. Jadi Elasticsearch itu powerful banget gitu kan, tapi dia juga demanding banget. Itu yang jadi masalah. Dia layak dipakai kalau sistem kita itu punya kebutuhan seperti kayak misalnya full text search gitu kan. Dan full text search-nya itu yang kompleks ya. Jadi full text search yang kompleks kayak misalnya gini. Kalau kita misalnya pakai Postgre lah ya. Kalau misalnya pakai Postgre itu kita bisa nyari mobil merah gitu. Tapi kalau di Elasticsearch dia tuh bisa ngerti kalau misalnya kita ngetik tipe nih, tipenya saya taruh ya. Misalnya kita ngetiknya mobil merah gitu. Nah, itu dia bisa tetap nyari data yang similar seperti itu. Terus juga misalnya kita butuh analitik cepat gitu di data yang besar itu kan. Kalau misalnya kita butuh agregat dari 10 juta log gitu ya dalam 1 detik. Kalau yang SQL aja biasa itu masih loading. Tapi kalau Elasticsearch langsung udah kasih insight. Memang se-powerful itu dia. Terus juga kalau kita lagi butuh yang namanya skalabilitas horizontal yang banget gitu. Jadi kalau data kita tuh udah nggak muat di satu node gitu ya, di satu mesin itu kan. Elasticsearch ini bisa pecah jadi cluster tanpa bikin kita pusing masalah sharding manual. Gambarnya seperti itu. Jadi kayak misalnya itu kita punya tim yang bisa kerja bareng lah, nulis cerita, misalnya nulis buku bareng-bareng gitu. Tapi bukan satu orang nulis dari awal sampai tamat, tapi semua nulis dan akhirnya digabung-gabungin. Jadi gitulah kinerjanya si Elasticsearch itu ya. Nah, sekarang mungkin yang jadi pertanyaan adalah gimana cara si Elasticsearch ini bikin indeksnya gitu loh. Jadi gini, di Elasticsearch indeks itu bukan cuma struktur bantu ya, kayak tadi misalnya kita jelasin di database yang relasional yang tadi saya jelasin di awal gitu kan. Dia bukan cuma sekedar struktur bantuan gitu. Dia tuh benar-benar adalah unit utama penyimpanan datanya itu sendiri kalau di Elasticsearch. Jadi setiap kali kita tuh ngirim data ke Elasticsearch lewat API gitu kan, sistem itu bakal otomatis. Pertama itu dia memecah teks itu jadi potongan kata dulu ya. Jadi dia bikin tokenization. Itu juga bakal melakukan normalisasi jadi huruf kecil, hapus stop word gitu kan, stem kata gitu kan. Dan dia tuh bakal ngebangun struktur kata
yang bakal misalnya muncul di dokumen mana aja, gampangannya seperti itu. Jadi kita nggak perlu manual bikin ya kayak yang tadi saya udah contohin ya, create index bla 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 kayak di Postgre tadi gitu kan. Jadi indeks itu akan terbentuk otomatis saat kita itu definisikan mapping field-nya lah, gampangannya seperti itu. Tapi tentunya kita tetap bisa atur ya, kita bisa atur mappingnya gitu loh. Jadi mau misalnya ambil kolom email gitu misalnya di indeks sebagai keyword gitu kan, terus kolom description gitu pakai analyzer bahasa Indonesia misalnya, atau misalnya ada kolom price yang nggak perlu di indeks sama sekali, nah misalnya seperti itu bisa kita manual tetap bisa ikut campur itu kan. Dan disinilah hubungannya secara langsung ya ke arah si CAP teorema tadi gitu loh. Jadi Elasticsearch tadi seperti saya udah sebutkan, saya ulangi lagi, dia itu condong ke AP ya, ke availability dan partition tolerance. Artinya kalau satu node-nya itu telat melakukan synchronization gitu kan, sistem tetap bisa melayani query, tapi mungkin dengan data yang belum sepenuhnya konsisten seperti itu ya, karena dia availability first, gambarnya seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena tadi waktu dia lagi bikin atau lagi reindexing yang indeks yang besar gitu kan ya, ada jeda waktu nih di mana sebagian node yang tersebar itu masih pakai versi dari indeks yang lama, gambarnya seperti itu. Jadi nanti sebagian udah ada yang baru, nah makanya itu jadi nggak konsisten gitu loh di semua node-nya gitu kan. Kayak misalnya kita tuh lagi apa ya, kayak toko online lah, misalnya toko online gitu kan yang lagi update katalog gitu, di HP-nya kita tuh mungkin masih kelihatan yang harga lama, cuma mungkin ada HP-nya teman kita yang ke note yang lain, dia dapat datanya gitu kan, udah harga yang baru. Nah misalnya seperti itu. Yang jelas tentunya jadi semuanya itu tetap jalan gitu loh, sistemnya itu semuanya tetap jalan, tapi belum seragam. Nah itu trade off yang dipilih kalau kita ngambil availability dan partition tolerance gitu. Nah ini ya salah satu trade off yang dimiliki sama si Elasticsearch seperti itu. Makanya si Elasticsearch tuh dia tuh luar biasa gitu buat pencarian cepat sama analitik yang masif, gambarnya seperti itu ya. Tapi jangan jadikan dia tuh sebagai sumber konsistensi utama, gambarnya seperti itu. Ya misalnya kayak kita tuh butuh untuk data-data yang emang perlu harus selalu akurat gitu kan. Harus selalu konsisten datanya, itu ya ada data masuk di get ya langsung data yang sama keluar gitu kan, bukan data yang versi sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk data-data yang seperti itu ya tentunya tetaplah simpan di database utama, kayak misalnya pakai Postgre, pakai Mongo, pakai Cassandra itu kan, dan lain-lain lah ya, you name it. Nah nanti Elasticsearch-nya buat apa? Elasticsearch-nya itu tinggal buat baca salinannya aja gitu loh, untuk kebutuhan pencariannya. Jadi nanti salinannya ditaruh ke Elasticsearch, kalau melakukan filtering data, pencarian data, ngarahnya ke Elasticsearch-nya, kira-kira seperti itu. Jadi Elasticsearch ini dia bukan pengganti database ya, tapi pelengkap. Ingat ya, dia itu pelengkap. Tempat kita naruh data-data yang perlu dicari, gambar seperti itu ya. Jadi bukan data yang perlu dijaga akurasinya setiap millisecond, gambarnya seperti itu. Jadi kalau database yang umumnya itu ya, itu kayak akuntan lah gampangannya, teliti, rapi itu kan. Nggak mau dia ada salah satu angka pun gitu kan. Nah kalau Elasticsearch itu dia kayak asisten riset lah, gambarnya seperti itu. Jadi dia cepet banget nyari, tapi kadang dia jawab dulu baru ngecek sumber. Nah gampangannya seperti itu analoginya ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, tadi kita udah bahas kapan si Elasticsearch itu layak dipakai, tapi tentunya juga ada kapan Elasticsearch itu nggak usah dipakai tentunya. Jadi gini, ini mungkin bagian yang jarang dibahas orang ya. Jadi Elasticsearch itu bisa banget jadi beban kalau kita pakai cuma karena pengen keren aja gitu. Dimana sistem udah pakai Elasticsearch nih, ya jangan seperti itu ya. Jadi hindari Elasticsearch tuh kalau yang paling mudah ya, paling mudah hindari Elasticsearch kalau data kita masih kecil. Belum sampai 50 giga atau 400-an giga itu masih kecil itu, nggak usah dipakai ya. Dan tentunya kalau datanya kecil, terus juga query-nya masih terprediksi. Nah, gitu. Jadi jangan pakai Elasticsearch kalau data kita masih kecil dan query-nya masih terprediksi. Terus kayak misalnya kita butuh transaksi yang sifatnya atomik ya, yang pakai ACID properties gitu kan, yaitu misalnya kayak banking, saldo gitu kan, terus juga inventory, itu jangan pakai Elasticsearch untuk proses itu. Kembali lagi Elasticsearch buat pelengkap, buat pencarian aja gitu kan. Terus juga misalnya dari timnya kita itu belum siap buat maintain cluster dan node management, itu juga pengaruh kemampuan dari tim. Terus juga misalnya kita belum butuh untuk full text ataupun
fuzzy shot gitu sama sekali. Kalau kita belum butuh ya nggak usah pakai Elasticsearch, berat-beratin aja, nambahin kerjaan gitu kan. Jadi ibaratnya kayak kita itu gini lah, misalnya teman-teman mau dari rumahnya gitu ke Alfamart yang 100 meter di depan perumahan gitu. Teman-teman mau pakai sepeda boleh, teman-teman mau jalan kaki boleh, teman-teman pakai helikopter juga nggak ada yang larang gitu loh. Tapi boros bahan bakarnya gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Dan yang paling bahaya itu adalah sinkronisasi data ya, teman-teman jangan lupa bagian ini ya. Karena Elasticsearch itu ya umumnya dia kan cuma sinkronisasi dari database utama gitu loh. Jadinya kalau ada update gitu kan bakal ya telat berapa detik. Seperti itu ya. Kalau sistem kita butuh akurasi real time gitu kan, itu bisa jadi jebakan. Gampangannya seperti itu ya. Jadi ingat lagi, si Elasticsearch tadi dia menganut APE, availability dan partition tolerance, yang tentunya dia cepat karena dia nggak selalu konsisten saat itu juga. Gampangannya seperti itu ya. Oke, jadi dari semua pembahasan tadi, tentunya sekarang teman-teman bisa sadarin ya. Jadi Elasticsearch itu gampangannya dia itu kayak mobil sport lah gitu, kayak Lamborghini misalnya gitu. Cepat jalannya gitu kan, terus keren juga tentunya gitu kan, tapi butuh bensin yang mahal dan tentunya ya maintenance yang rutin gitu loh. Kalau misalnya kebutuhan kita tuh cuma buat keliling-keliling komplek aja, itu udahlah pakai Mio 2004 aja nggak apa-apa gitu loh, nggak usah pakai Lamborghini ya, gampangannya seperti itu ya analoginya ya. Jadi Elasticsearch ini bukan cuma tentang performa ya, tapi tentang pola pencarian dan skala. Jadi itu alasannya kalau kita mau pakai Elasticsearch. Jadi kalau misalnya sistem yang kita kembangkan itu belum ke arah sana itu kan ya mungkin kita cuma butuh ya indeks yang bener aja tuh, yang masih simpel tapi bener gitu loh. Bukan cluster yang besar kayak si Elasticsearch. Gampangnya seperti itu ya. Jadi ya gitu aja kira-kira dari saya. Thank you for watching dan salam backend magang.